Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nikita Natori dengan NIM D1A021049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori-teori asal mula negara pada zaman Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno, ilmu negara tidak dapat berkembang dengan baik, terutama setelah kekalahan bangsa Romawi kuno pada tahun 146 sebelum Masehi. Perbedaan antara peradaban bangsa Yunani dengan bangsa Romawi kuno. Yang pertama, pada zaman Romawi kuno, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh bangsa Romawi lebih menitik beratkan praktis daripada berpikir teoritis, berbeda dengan bangsa Yunani yang suka berpikir. Yang kedua, perubahan sifat negara dari bentuk polis atau negara kota menjadi imperium atau kerajaan dunia. Polybius merupakan seorang ahli sejarah berkebangsaan Yunani. Dalam ajarannya yang terkenal dengan Siklus teori, Polybius menjelaskan bahwa bentuk negara atau pemerintahan yang satu merupakan akibat dari bentuk negara yang telah mendahulunya. Monarki, kemudian menjadi tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, oklokrasi, dan menjadi monarki lagi, sesuai dengan bentuk negara yang telah saya sebutkan. Bentuk-bentuk negara yang berubah akan berputar kembali lagi ke asalnya. Maka dari itu, teorinya disebut dengan Siklus teori. Polybius juga menjelaskan tentang bentuk pemerintahan klasik. Menurut Polybius, ada 3, yaitu demokrasi, monarki, dan aristokrasi. Cicero merupakan ahli negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup dari tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia juga seorang advokat dan juga ahli dalam berpidato. Negara menurut Cicero adalah suatu keharusan dan didasarkan atas rasio manusia. Rasio yang dimaksud adalah rasio murni, yaitu sesuai dengan hukum alam kodrat. Cicero berpendapat bahwa bentuk negara yang baik adalah campuran dari 3 bentuk pemerintahan, yaitu monarki, aristokrasi, dan republik. Seneca mengatakan kelemahan bangsa Romawi kuno terdapat pada sistemnya, yaitu divide et impera. Di sini orang-orang melakukan tindakan menipu dan sebagainya asal itu untuk kepentingan negara. Hal inilah yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyira Badar Romelia dengan NIM D1A021048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kaum Monarchomachen. Apa yang dimaksud dengan kaum Monarchomachen? Jadi, istilah Monarchomachen dalam pengertian yang umum berarti anti raja atau menentang raja. Tetapi, sesungguhnya pengertian ini adalah kurang tepat. Sebab, ajaran-ajaran dari para ahli pemikir tentang negara dan hukum yang dimasukkan dalam golongan kaum Monarchomachen sama sekali tidak anti atau melawan raja-raja, bahkan tidak anti atau melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, melainkan yang ditentang atau dilawan itu adalah eksesnya. Sejarah lahirnya para ahli aliran reformasi. Memang, pada waktu raja-raja itu memerintah dengan kekuasaan yang timbul akibat juga dalam lapangan keagamaan atau kepercayaan, yaitu bahwa raja dapat menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Maka, dalam lapangan agama lalu timbul aliran reformasi. Nama-nama yang terkenal dalam reformasi ini adalah Luther, Melanchthon, Zwingli, dan Calvin. Mereka-mereka ini pada pokoknya tidak setuju dengan susunan organisasi gereja yang ada pada waktu itu. Luther yang memulai gerakan ini yaitu gerakan pembaharuan pada tahun 1517, pertama-tama menyerang keburukan dari gereja, yaitu mengenai hierarki pada gerakan dan pada hukum gereja yang
tidak berdasarkan kitab suci dan yang hanya dipergunakan untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan keduniawian saja. Sedangkan Melanchthon adalah seorang ahli pemikir yang berpendirian serta berprikemanusiaan yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Ia menitik beratkan pada hukum alam, yang dengan langsung mengajar kepada manusia apa kehendak Tuhan itu. Jadi, negara mempunyai sifat ketuhanan, maka negara harus mengajarkan agama yang sebenarnya. Kaum reformasi berikutnya adalah Zwingli. Zwingli hendak melindungi semangat negaranya dari pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari luar. Inilah tujuan yang utama. Menurut pendapatnya, negara mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupan masyarakatnya berdasarkan kemauannya sendiri. Sedangkan gerakan dari Calvin yang kemudian terkenal dengan Calvinisme menjadi pejuang-pejuang untuk kebebasan politik dan menjadi perintis jalan untuk kemerdekaan negara dan demokrasi. Pendapat-pendapat kaum reformator mengenai hubungan antara negara dengan gereja yaitu, menurut Dante, untuk mencapai perdamaian di dunia, harus dibentuk suatu kerajaan dunia, sedangkan negara dengan gereja itu harus hidup berdampingan, tetapi dengan dasar sendiri-sendiri, untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan perdamaian dunia. Pendapat Luther mengenai hubungan antara negara dengan gereja adalah bahwa hubungan tersebut bersifat tidak tetap. Hal ini ditentukan oleh keadaan. Mula-mula, sikap Luther terhadap negara dan gereja adalah sangat radikal, sesuai dengan ajaran agama yang mengatakan bahwa orang jangan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Tetapi, oleh karena sesuatu keadaan, Luther terpaksa merubah sikapnya, yang pokoknya ia berpendapat bahwa negara adalah dari umat Kristen. Pendapat Calvin mengenai hubungan antara negara dengan gereja berpangkal pada perbedaan tugas antara negara dengan gereja. Gereja itu mempergunakan kekuasaannya atas jiwa manusia dan mengarahkan tujuannya kepada kebahagiaan di akhirat. Dasar ajaran Calvin adalah Tuhan adalah yang berdaulat, yang mempunyai kekuasaan tertinggi, sedangkan Raja memerintah atas kehendak Tuhan dan sebagai wakil dari para Tuhan. Tujuan daripada kaum monarkomaken adalah hendak membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut. Jadi, secara prinsipal mereka tidak akan mencari atau meletakkan dasar-dasar baru bagi satu sistem ketatanegaraan dan tidak menentang adanya kerajaan, tetapi hanya akan mencari dasar-dasar dan batas-batas daripada kekuasaan raja itu, serta apa alasannya dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan bila raja itu melampaui batasan-batasan tadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.